Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar geografi materi kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai teori interaksi desa dan kota. Yuk kita simak sama-sama materinya. Nah, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, pola dan kekuatan interaksi antar dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah tersebut, serta juga kemudahan yang mempercepat proses hubungan kedua wilayah itu. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Kita bahas ketiganya. Faktor yang pertama adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau biasa disebut dengan regional complementary. Nah, di mana di sini terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Nah, di satu pihak ada yang kelebihan atau surplus sumber daya, tapi di pihak lain justru ada yang kekurangan sumber daya. Tapi di satu pihak mungkin bahan galian lebih banyak, malah di sini malah sumber daya yang lain. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan adanya saling melengkapi antar wilayah. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, kesempatan untuk berintervensi ini biasanya diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Misalnya, sebenarnya daerah A dan B itu berpotensial atau memungkinkan terjadi interaksi karena masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya. Nah, namun karena ada wilayah lain, misalnya wilayah C menyuplai kebutuhan wilayah A dan B, maka kekuatan interaksi antara A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C inilah yang berperan sebagai interventing area. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, biasa disebut spatial transfer ability. Faktor yang juga mempengaruhi kekuatan interaksi ini dilihat dari kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan juga informasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori interaksi desa kota. Teori yang pertama adalah teori gravitasi. Teori ini dikemukakan oleh Newton tahun 1687, di mana gravitasi berkaitan dengan hukum gaya tarik-menarik antar dua buah benda. Nah, hukum Newton ini diterapkan oleh W.J. Rayleigh tahun 1929 untuk menghitung kekuatan interaksi antar dua wilayah dengan memperhitungkan jumlah penduduk tiap-tiap wilayah dan jarak antar kedua kota atau kedua wilayah tersebut. Nah, kita lihat rumusnya. Ini dia. Rumusnya IAB sama dengan K kali PA kali PB dibagi DAB. Nah, I-nya itu adalah kekuatan interaksi antar wilayah. Di sini wilayahnya kita contohkan A dan B. K itu konstanta, di mana konstanta ini nilainya 1. PA itu adalah jumlah penduduk wilayah A. PB jumlah penduduk wilayah B. DAB adalah jarak antara A dan B, kemudian dipangkat 2. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Misalnya, ada 2 kota, P dan Q. Jumlah penduduk kota P 30.000 orang, kota Q 10.000 orang, di mana jarak kota P ke kota Q adalah 100 km. Hitunglah besarnya kekuatan interaksi dari kedua kota tersebut. Nah, cara menghitungnya kita tulis dulu di ketahui untuk mempermudah. Penduduk kota P adalah 30.000, penduduk kota Q 10.000, jarak P ke Q itu 100 km. Yang ditanyakan, berapakah interaksi kota P dan kota Q? Maka rumus dari interaksi ini adalah PP dikali PQ dibagi DPQ pangkat 2. Nah, hasilnya IPQ sama dengan 30.000 dikali 10.000 dibagi 100 pangkat 2.
Nah, bisa dihasilkan bahwa interaksi antara kota P ke kota Q adalah 30.000. Teori yang kedua adalah teori titik henti atau breaking point theory, merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Nah, teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori ini bisa digunakan untuk satu, menentukan lokasi suatu unit usaha, ekonomi, atau misalnya pasar, SPBU, shopping center, atau juga yang kedua bisa menentukan lokasi sarana kesehatan, rumah sakit, klinik. Nah, yang ketiga menentukan lokasi sarana pendidikan, sekolah, kampus, ataupun pusdiklat. Nah, teori ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ekonomi penduduk relatif sama. Yang kedua, topografi wilayahnya yang datar. Yang ketiga, sarana prasarana transportasi memadai. Yang keempat, daya beli masyarakatnya juga sama. Nah, untuk menentukan titik henti antara kota A dengan kota B digunakan rumus sebagai berikut. DAB sama dengan D kecil AB dibagi 1 plus akar jumlah penduduk yang banyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit, atau di sini PB dibagi ke PA. DAB sendiri adalah jarak lokasi titik henti yang diukur. Nah, kemudian PA-nya itu adalah jumlah populasi lokasi A, PB-nya jumlah populasi lokasi B. Kemudian D kecil AB-nya itu adalah jarak antara kota A dengan kota B. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dua buah kota masing-masing kota X dan kota Y, di mana kota X berpenduduk 20.000 orang, kota Y berpenduduk 80.000 orang. Jarak kedua kota tersebut adalah 90 km. Jika ingin membangun SPBU di antara kota X dan kota Y, lokasi manakah yang tepat berada di antara kota X dan kota Y? Nah, kita tulis dulu diketahui untuk mempermudah mengerjakan soal. Diketahui jumlah penduduk kota besarnya 80.000 jiwa atau kota Y, jumlah penduduk kota kecilnya 20.000 jiwa atau kota X, di mana jaraknya adalah 90 km. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, rumus titik henti adalah jarak dibagi 1 plus akar jumlah penduduk yang banyak dibagi jumlah penduduk yang sedikit. Mari kita masukkan ke dalam rumus. DXY sama dengan 90 dibagi 1 plus akar 80.000 dibagi 20.000. Maka dihasilkan DXY 90 dibagi 1 plus akar 4. Kita lihat selanjutnya, akar 4 itu adalah 2. Maka DXY sama dengan 90 dibagi 1 plus 2 atau 3. Maka hasilnya adalah 30 km. Kita lihat gambar di sini. Nah, antara kota X dengan kota Y diketahui titik hentinya adalah 30. Maka SPBU akan dibangun 30 km dari titik X atau kota yang penduduknya lebih sedikit. Sekarang kita lanjut ke teori yang ketiga adalah teori grafik. K.J. Kansky merumuskan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar wilayah dilihat dari jaringan jalan dengan rumus indeks konektivitas. Kita lihat rumusnya. Indeks konektivitas sama dengan E per V, atau E itu adalah jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota, sedangkan V adalah jumlah kota dalam suatu wilayah. Kita sekarang lihat contoh soalnya. Kekuatan interaksi wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ada wilayah A, ada wilayah B. Wilayah A terdapat 3 kota dengan 3 jaringan jalan. Sementara wilayah B terdapat 4 kota dengan 3 jaringan jalan. Maka bisa diketahui indeks konektivitas A sama dengan E per V 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sementara indeks konektivitas B, E per V 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Sehingga bisa kita lihat bahwa wilayah A memiliki kekuatan interaksi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah B. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, itu tadi
materi kita hari ini tentang interaksi desa dan kota. Mudah-mudahan semua bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.